Menarik ini. Kalau saya mengikuti, ini saya mencari tahu benar-benar ini. Gimana saya pengen cari batasnya seperti apa. Kalau tadi dengan logikanya seperti itu bahwa dia apa namanya nggak registrasi terus kemudian nggak jadi sarjana, dia ikut kuliah, tapi kan dia dapat ilmunya. Ada juga yang dia dapatkan. Walaupun dia tidak dapat gelar sarjana, tapi dia dapat ilmunya juga. Nah, apakah kalau orang yang ingin berbuat baik dengan cara aman itu tadi, terus nggak dihitung sama sekali sama Tuhan? Ya suara arek ini, ditakoni malah. Enggak sih, oke. Apa namanya, seperti yang kita bicarakan kemarin tentang konstruksi kebenaran tersebut. Bahwa memang banyak sudut pandang yang bisa dilihat agar kita melengkapi. Ini tadi, kalau digali jadi rodok mumet mana lagi nanti. Terus nanti kita tanya, ini perlu apa ora iki? Terus nanti kan misalnya jadinya gini, masuk ke registrasi itu, terus nanti ada hukuman atau tidak hukuman. Mbuh ya muga-muga wae jihad. Setahu saya jihad ada pasangan lainnya yang namanya ijtihad dan mujahadah. Asal katanya sama. Kalau saya mendefinisikan jihad sendiri adalah output dari penyatuan antara ijtihad dan mujahadah. Bener salah iki ya pemain sudut pandangku. Bagaimana ijtihad adalah kita mencoba ning kene urusane mencoba mengetahui Tuhan dengan mengetahui alam, nek fisika. Mencoba mengetahui Tuhan dengan perilaku binatang kalau biologi. Mencoba mengetahui Tuhan dengan macul sawah kalau para petani, kan bisa juga. Seperti kalau saya melihatnya seperti tulisannya Musashi di Five Ring itu bendina seumur hidupnya belai wong, bacoi wong, ending-endingnya ketemu Tuhan juga. Iki ya aku ora ngerti hitung-hitungannya piye iki nanti di sana. Aku mencari Tuhan iki. Enak ngono rek. Aku mencari Tuhan iki. Lumayan iso ngono kuwi. Bagaimana dia dengan ijtihadnya mencoba mencari konstruksi cara berpikir konsistensi di dalam dunia. Karena sebuah kebenaran yang sejati pasti dia punya konsistensi dalam kebenarannya. Yang kemudian diyakini dan dilakukan sesuai dengan keyakinannya. Wudunya dia, maksudnya pencarian dia sendiri dalam dirinya. Karena ilmu kelakonnya kan dilaku. Kalau kita membayangkan rasa manis di definisi di akal dan yakin bahwa itu manis, kita tetap tidak akan bisa merasakan manis sebelum menjilat. Apa itu rasa manis? Menjilat gula atau tebu. Jadi jihad adalah output dari ijtihad mujahad yang diyakini dengan mujahadah hatinya, kesatuan dan dilakukan dalam fisiknya. Itu parameternya pasti ada garis-garis yang berbeda sehingga penilaiannya juga berbeda. Ini juga susah kita mau ngomong orang itu berjihad atau tidak karena kita tidak pernah bisa merasuk ke dalam pikirannya seperti apa. Dalam pikirannya kan kita kemarin ngomong tentang konstruksi kebenaran, bahwa kebenaran bisa dilihat dari banyak sudut. Satu gajah dikelilingi 50 orang, gambarnya berbeda, nggak ada yang sama, tapi semua benar. Fotonya pakai 1,2 megapiksel, yang satu 25 megapiksel, yang satu blur, yang satu jelas, nggak ada yang salah, semuanya benar. Cuman urusannya seberapa detail, kan gitu. Jadi kita tidak pernah bisa merasuk ke kepala orang, limitasi pengetahuan dia tentang pemahaman Tuhan seperti apa. Bahwa pemahaman Tuhan masih, aku ya tahu ateis ya soalnya ini. Untung gue ramati pas ateis. Saat itu ketika saya ateis, saya memang memutuskan untuk ateis. Saya gini, saya nggak bisa memilah saya Islam ini karena orang tua saya, atau karena lingkungan saya, atau karena budaya di sekitar saya. Oh jojo aku Islam ini urusan melu-melu rapenak karo tonggo. Jangan rapenak anak kiai mosok ora Islam ngono to. Aman. Gak enak juga iki aku piye kan mesake kayak engko dihujat-hujat karo wong-wong goro-goro aku kan ya merasa bersalah sebagai anak. Jadi jangan-jangan karena itu. Terus Tuhanku siapa? Engko Tuhanku rasa enak, Tuhanku tetangga itu tadi, kan gitu. Terus kemudian saya memutuskan kalau saya tidak menemukan Islam sendiri, apa gunanya saya Islam? Radikal memang saat itu. Tapi saya meyakini itu. Saya nggak menemukan jalan keluar lain. Saya tidak bisa memilah itu dalam diri saya. Ijtihad saya mencoba piye kinjuan. Terus saya cari kekurangan dalam agama itu. Nah, saya mulai membangun argumentasi kepada diri saya untuk menghancurkan
teisme saya, agar ateis. Udah ateis, wes. Terus akhirnya kemudian saya diberi pencerahan sama Tuhan, yaitu saya dibikin gelandangan. Randidet, wong aku diincalke bapakku nang luar negeri ya mek ngarep mbuh dilihat bertahan hidup apa enggak ya. Kejem, wis ono wonge. Berangkat anak SMA suruh ngurus sendiri, berangkat sendiri, dianterin sampai bandara. Tok wis mangkat dhewe. Aku yo mau ini bapak yang baik melatih iki. Wah, mukanya gitu, hatinya yo jas. Ya, sampai sana dalam 5 tahun itu gini, kampungnya sekolah ke luar negeri yang penting nggak ada orang Indonesianya. Milion nang endi? Aku ya oke lah, ya wis Kanada lah lumayan lah. Nggak tahu kalau waktu itu kalau di sana sangat dingin. Terus saya berangkat ke sana, nggak pernah sekalipun ditilii seumur-umur. Saya lulus kuliah nggak datang, nggak punya foto kuliah lulus kuliah saya. Toga pakai gini dikasih orang wis romantisme gitu. Oh ini Cak Nun kok romantisme seperti itu nggak penting. Saya meyakinkan diri saya. Itu argumentasi saya agar tetap mencintai ayah saya ngono lho. Nah, kalau saya argumentasi lain, gue iso murtad aku karo bapakku. Saya lanjutkan tadi tentang pengalaman ateis itu tadi. Setelah saya ateis itu saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk menjadi gelandangan. Karena cen randedet rande omah. Dan gelandangan di sana menderita karena -10, -5 ngono. Jadi nek ketemu asu seneng banget iso keringkelan karo asu. Anget soalnya. Cari di pom bensin, cari pojokan ada kalau ketemu kotak telepon umum kayak lho. Wah, ono telepon umum ki iso jingkrung ning kono lumayan. Sempat beberapa waktu terus saya ingat, oh kalau di Indonesia kalau pas perjalanan nggak punya tempat itu tinggal tidur di musola yo. Tak golek musola iki. Asu kok aku dadi Islam meneh iki. Ora apa-apa dimanfaatke wae. Ya gitu. Asas manfaat. Ya, terus saya tanya, terus saya naik, waktu itu lumayan ada duit, saya naik taksi. Karena orang ngerti di mana masjid di situ. Terus saya ngomong sama sopirnya, cewek, terus saya mau diantarkan ke masjid terdekat. Oh masjid ya, terus dia tanya, gini, oh ya nanti sekitar $20 apa berapa gitu, $20 sampai sana. Oh iya nanti saya bayar. Mana duitnya? Yo, saya pengen lihat duitnya dulu. Nanti sampai sana kamu nggak bayar. Bajingan yo. Oke yo. Habis itu kerumpul-kerumpulan ada 20. Oh ya udah dianterin lah sampai sana. Dianterin sampai sana terus lumayan lagi kos-kosan gratis gitu. Kan pikirannya gitu. Terus sholat Isya saya ikut jamaah bareng. Gayane ndonga suwe, doanya lama. Hilang satu. Lumayan ndongane suwe banget padahal ateis kuwi. Itu cuman seolah-olah orang soleh wae. Doanya lama sampai habis itu saya mojok. Ada penjaga masjid datang. Kamu kok nggak pulang? Kalau numpang tidur boleh. Nggak punya rumah pulang kemana? Terus oh ya terus diambilin bukan sleeping bag. Diambilin sleeping bag lumayan. Terus saya boleh tinggal di sini. Boleh tapi ikut bantu-bantu ya. Oke, siap. Saya bantu-bantu, jadi ikut bantu masak, bantu di situ saya melihat orang Arab ki daya makannya luar biasa. Nek ngemil ki paha ayam kayak 5 ceplok. Bajigur iki wetenge sepiro wong iki wong kene siji ae wareken karo ngobrol ceplok. Hayo hada. Jiko meneh iki weteng opo. Saya melihat situ terus di dapur saya motongin segala macam sama iseng nunggu di oven mukul-mukul meja pak. Ada yang datang. Haram itu. Kamu baru masuk Islam ya? Aku kan ora diusir. Iya, saya baru mualaf saya. Iki men ra diusir kuwi asas manfaat kabeh kuwi. Iya, kalau di Islam tuh nggak boleh kayak gitu. Musik itu haram. Oh iya. Ya wis, aku wis oke. Terus ada kesempatan di situ ngobrol sama syekhnya. Ada kalau sore ada ngaji, ada perpustakaannya, lumayan saya belajar, moco-moco dan segala macam. Dalam hati saya pengen takon karo saya urusan setan ini tadi. Suatu hari saya ada kesempatan terus nanya sama Syekh, ngaku aja ya saya sih di sini biar nggak mati aja urusannya. Saya ragu sama Islam tuh.
Saya dari kecil kenalnya Islam tapi isinya dogma kabeh. Saya cuma sebuah pertanyaan dari informasi yang valid. Bener nggak Tuhan? Adil, bener. Ini masuk neraka, bener katanya. Berkembang biak, bener nggak? Bener katanya. Saya tanyakan, kalau 1 detik saya nyet sebelum kiamat terus ada setan masuk surga apa neraka? Ketawa dia. Iki nek ra gendeng ampuh iki. Iki sambil mikir apa piye iki. Gimana nih jawabannya ini? Dia gini, saya tanya balik ya. Ya. Kamu tahu cara berkembang biak setan? Bajingan betul. Iya. Aku gak pernah mikir itu ya. Iya. Yang brojol toh, wong berkembang biak toh. Selesai. Lo kan itu asumsimu, manusia. Laki-laki sama perempuan kemudian lahir manusia yang baru. Itu kan manusia. Kamu tahu informasi setan berkembang biak? Yo enggak. Itu kan informasi penting. Kamu bilang dia punya anak yang baru. Kalau misalnya dia bilang, kalau misalnya setan itu berkembang biak kayak amuba, dia bilang gitu, membelah diri. Jadi ada setan yang baru karena membelah diri. Kayak aku njuk bayangke demit pocong belah, jadi pocong mana, neng utekku langsung keluar gitu. Ya apik ya iki. Iku berkembang siklus perkembang biakan pocong misalnya gendruwo, tuyul ngono. Tuyul non OS, Android gitu. Terus apa namanya? Terus saya, iya ya. Jadi kalau dia misalnya asumsi kalau dia berkembang biak seperti amuba ya memang masuk neraka ya dia karena dia bukan makhluk yang suci baru, memang dia ikut dosanya yang pernah dia lakukan sebelumnya kan ruginya gitu. Apa gitu benar pertanyaannya? Saya ya nggak tahu, saya nggak pernah tanya setan cara berkembang biaknya gimana dia gitu. Oh, disitulah saya masuk pada kesimpulan bahwa agama itu urusannya soal iman pertama. Ketika ada informasi yang tidak konsisten, ada yang bertabrakan, urusannya pengetahuan saya dan cara pandang pikiran saya. Kekurangannya asumsi nomor 1 adalah saya lebih tidak tahu daripada lebih banyak yang saya tidak tahu daripada apa yang saya tahu. Nomor 2, saya harus hati-hati sama yang namanya asumsi. Ketika ngomong berkembang biak, ngerti tenan ra kowe berkembang biak. Ketika ngomong setan, ngerti tenan ra kowe setan berdasarkan informasi itu tadi. Nah, dari situ mau nggak mau ini rasio urusannya aku sing pekok to iki dudu agamane. Makanya di situ butuhkan rentang yang namanya iman, percaya sik dalam perjalanan kamu akan tahu kalau kamu mencari. Oke, ngono ya tak Islam meneh, syahadat meneh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah titik. Keluar masalah lagi. Syarat jadi Islam itu cuma syahadat ya? Iya. Artinya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah gitu kan? Bukan Rasulku gitu tuh. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bukan utusan yang kuikuti ngono tuh. Gak ada kalimat itu tuh. Terus saya berarti aku tanya teman-temanku Katolik percaya ra karo Allah? Yo Allah percaya. Oke, konsep Tuhan masuk. Terus kalau percaya nggak kalau Nabi itu Rasulnya Tuhan? Ya percaya. Berarti Islam iki. Nah kalau garisnya itu berarti Islam iki. Berarti kabeh Islam Percaya ra kowe? Mbok wong ngono aku percaya aku Rasul. Ya walaupun yang saya ikuti Nabi Isa, neng aku ya percaya. Nek Muhammad ki ya Rasulnya Tuhan. Lho iki jane njuk kristenisasi, islamisasi ngono ki apa to konsepe wong percaya kabeh kok. Dan di situ tidak dikatakan bahwa rasulku yang tak percaya ora to, rasulnya Tuhan meng gitu tok. Iki ngeluh meneh iki utekku. Terus akhirnya saya dapat jawaban yang namanya sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Itu tadi ya urusanmu, gue percaya Islam apa ora sing ngerti Gusti Allah. Para Islam apa ora sing ngerti Gusti Allah. Saiki urusanku adalah melakukan itu. Itu yang kupercayai dan kuolah dalam ijtihad, kupercayai betul-betul. Dan jihad dalam perilakuku sehari-hari, aku mengikuti apa yang kupercayai. Jadi ora gampang ngomong kue kafir, kue salah, kue apa jenenge? Ateis berarti mlebu neraka, kue berarti mlebu surga. Ora ngerti karena itu benar-benar informasi yang tidak aku ketahui. Kalau suatu hari saya diberitahu sama Tuhan, alhamdulillah tak kandhani kue kabeh. Nah aku dikandani, makanya dongakno men aku dikandani.
Itu namanya kerjasama. Jadi apakah yang saya lakukan jihad? Yang saya ketahui, saya tidak tahu konsep jihad secara besar, tapi yang saya ketahui adalah saya konsisten dengan apa yang saya percaya dan tidak berhenti saya ingin saya ketahui. Dan saya percaya sepenuhnya. Dan dalam perjalanan kebenaran saya pasti berkembang terus. Karena pengetahuan yang saya cari juga berkembang. Konsep jihad saya juga berkembang. Karena saya percaya nomor satu, bukan kamu menemukan Tuhan atau tidak, tapi tidak pernahnya berhenti kamu mencari Tuhan. Yang dicari adalah terharunya Tuhan. Gitu, matur nuwun. Assalamualaikum.